Dengan nada histeris, seluruh masyarakat Kolaka yang menelpon saat itu, ya tepat malam saat itu, PT Vale menggusur kebun milik rakyat yang ada di Kolaka. Dengan tanpa belas kasihan, PT Vale menggusur tanah milik orang Kolaka. Saya dihubungi oleh masyarakat Kolaka. Dalam kapasitas saya sebagai lawyer, maka saya akan mendampingi masyarakat Kolaka yang mungkin terhitung 10 orang itu yang memiliki lahan di PT Vale yang digusur oleh PT Vale di Kolaka itu. Setelah ditelepon itu, saudara-saudara, PT Vale harusnya melewati jalur-jalur yang dikehendaki oleh undang-undang. Ini tiba-tiba tanpa ada apa-apa langsung tiba-tiba menggusur saja, memasuki pekarangan milik orang lain itu. Ya minimal kita punya 2 alas hak. Yang pertama kita punya sertifikat, yang kedua pemilik sebelumnya itu ada pelepasan hak. Ya mungkin terjadi akta jual beli misalkan yang dilakukan oleh masyarakat dan juga PT Vale, sehingga mereka melepaskan haknya dan diberikan kepada penerima baru yang mendapatkan hak tersebut. Nah, saya mau mengkaji dari persoalan sertifikat ini. Setelah masyarakat Kolaka itu menelpon ke saya langsung bertanya kepada masyarakat itu, apa dasar bukti yang dipegang oleh masyarakat itu? Kalian pegang apa? Apakah pegang sertifikat? Apakah pegang SKT? Atau kalian pegang apa? Terus dijawab, mereka mempunyai SKT. Mereka, masyarakat Kolaka ini, mempunyai surat kepemilikan tanah. Saya tanya, apa sertifikatnya ada? Mereka belum sampai ke tahap itu karena dilarang. Mereka bukan dilarang, mereka belum diizinkan untuk mendirikan sertifikat. Terus dalam beberapa diskusi dan beberapa pembahasan itu, mereka pada akhirnya meragukan apakah SKT yang mereka pegang itu mempunyai dasar argumentasi, mempunyai dasar kekuatan hukum atau tidak. Saya sampaikan kepada masyarakat itu, jangan SKT dianggap sebagai kertas kosong. Terus juga jangan PT Vale menganggap orang yang mempunyai SKT itu hanya orang yang memegang kertas kosong. Bos, semuanya itu mempunyai dasar argumentasi. Semuanya itu bisa dijadikan sebagai kerangka bukti. Kalau misalkan kita pada proses peradilan misalkan, itu dijadikan sebagai alat bukti. Jelas malah bahwa putusan Mahkamah Agung soal pemilik SKT ini, itu harus kalau misalkan perusahaan menggusur, itu maka mereka harus mengganti kerugian masyarakat itu. You harus bayangkan itu, masyarakat itu sudah berkebun di sana. Masyarakat sudah lama mencari kehidupan mereka di sana dengan cara bertani, dengan cara berkebun. Tiba-tiba PT Vale dengan tanpa belas kasihan menggusur tanah milik masyarakat yang ada di Kolaka itu kan, ya negara ini harus bertanggung jawab terhadap masyarakat kecil. Oleh kita harus mengatakan ini, masyarakat yang berkebun itu adalah masyarakat kecil. Terus datang perusahaan besar, katanya mengayomi apa semuanya, kan tiba-tiba akhirnya mereka lalai, mereka abai, mereka lupa. Saya akhirnya meyakinkan kepada seluruh masyarakat itu, ini bisa diatasi. Ini bisa kita bicarakan baik-baik dengan perusahaan, supaya hak-hak masyarakat yang sudah diserobot, hak-hak rakyat yang sudah digusur oleh perusahaan, oleh PT Vale dalam hal ini, itu bisa dikembalikan. Kita minimal ada dasar hukum kita, minimal ada payung hukum kita. Saya sampaikan itu, bahwa kita terlindungi. Misalkan di KUHP berbicara tentang penyerobotan lahan, misalkan di KUHP juga berbicara tentang perlindungan pekarangan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kalau terjadi itu secara sporadik yang dilakukan oleh perusahaan, dan itu kita tidak memahami akar masalahnya, saya bahkan sampai detik ini tidak mempercayai bahwa perusahaan, bahwa PT Vale itu memiliki dasar sertifikat kepemilikan tanah. Sebab apa? Saudara-saudara, kalau berdasarkan yang saya telusuri dari masyarakat di Kolaka,
bahwa mereka memiliki SKT, memiliki surat kepemilikan tanah dalam hal ini, maka tidak ada satupun unsur, tidak ada satupun pihak, tidak ada satupun perusahaan yang boleh mengambil, yang boleh mendirikan, yang boleh memperoleh sertifikat selain sertifikat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh pihak pertama itu gugur secara hukum. Tapi saya tanya kepada masyarakat yang ada di Kolaka itu, apakah SKT ini pernah dibatalkan sebelumnya oleh pengadilan atau tidak? Dijawab tidak pernah ada surat pembatalan kepemilikan SKT itu. Artinya masih sah. Itu sebagai SKT. Itu yang kemudian harus disampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwa kalau ada perusahaan yang nakal di Kolaka itu, ya ini kan hanya soalnya masyarakat belum diberikan penyadaran hukum aja. Masyarakat belum diberikan suatu penyadaran bahwa kalaupun SKT itu tidak dianggap sebagai satu sertifikat yang utuh, maka jangan dianggap bahwa SKT itu adalah barang kosong. Bahwa SKT itu jangan dianggap sebagai hanya kertas kosong yang tidak ada gunanya. Ada gunanya, itu ditandatangani juga oleh pejabat negara, oleh camat, oleh kepala desa. Itu pejabat negara. Sehingga kalau penyadaran kita, PT Vale ini itu telah melanggar, tadi sudah saya sebutkan 3 pasal malah dalam KUHP yang mereka langgar. Satu ada penyerobotan lahan, satu ada merusak lahan tanpa izin, satu ada merusak tanaman, merusak perkebunan warga. Dan itu masing-masing mempunyai satu sanksi pidana yang serius. Dan itu jadi dalam konten kali ini, saudara-saudara, saya menyampaikan kepada terutama PT Vale untuk segera beriktikat baik dulu. Temui masyarakat yang ada di Kolaka itu, apa kerugiannya, tanyakan. Kalau kemudian kita mau ngotot-ngototan, kalau kemudian kita mau kuat-kuatan, ada sertifikat, ada SKT, ini kan bahaya. Pada akhirnya, ini memang sudah harus Prabowo yang turun. Akhirnya memang, ya kalaupun terlalu tinggi Prabowo, mungkin DPRD yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara bisa mengatensi ini, supaya dijadikan ini sebagai satu dasar untuk diselesaikan. Masyarakat butuh keadilan, masyarakat butuh pengawalan. Kalau masyarakat dipaksa berbenturan dengan perusahaan besar, perusahaan raksasa yang punya power di bangsa ini, hancur kita sebagai rakyat. Saya ingin menyampaikan itu, tetapi saya mencoba untuk menyampaikan itu secara komprehensif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Demikian.